Raperda ini cukup seksi tentang pungutan bagi wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan Bali dan alam dan lingkungan alam Bali. Karena kedepannya ketika ini sudah diundangkan tentu akan memberikan pundi-pundi penghasilan atau menambah pendapatan dari pemerintah Provinsi Bali. Untuk sementara ini pungutan bagi wisatawan asing sekitar 10 US dollar, kalau dirupiahkan sekitar 150.000. Dan kunjungan wisatawan sebelum Covid itu di angka 6.275.000 wisatawan asing. Kalau dikali 150.000 itu kisaran 900 miliar. Ke depan mungkin bisa ditingkatkan ya, kedua kalinya gitu. Kalau dua kalinya berarti di angka 1,8 triliun. Ini dua kali lipat. Ya, ini Pemprov bisa bekerja sama dengan maskapai penerbangan. Sudah tercantum dalam tiketnya gitu loh. 10 US dollar itu kan, 150.000 rupiah. Kalau misalkan ketika dia baru sampai di Bali harus menyediakan loket, petugas dan sebagainya itu, dan kemudian nanti ada salah persepsi, penafsiran. Wisatawan ada yang sebagian mungkin merasa dijebak gitu loh, kena pungutan seperti itu. Jadi mereka viralkan gitu loh. Itu masuk kastera berapa? Itu harus ada transparansi, akuntabilitasnya. Yang kami harapkan juga lewat darat ini lebih dipikirkan ke depan. Bagaimana mekanismenya, terutama dalam pungutan, akuntabilitas, transparansi. Kembali lagi di channel Hanura Bali Official. Hari ini kita akan membahas salah satu ranperda ya, atau rancangan peraturan daerah yang cukup strategis yang dirancang di akhir-akhir masa jabatan kepemimpinan Bapak Gubernur Bali Wayan Koster bersama DPRD Bali. Untuk membahas hal itu sudah hadir bersama kami Sekretaris DPD Partai Hanura Bali, Bapak Gede Wirajaya Wisnu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bayan. Ya, Pak De, gimana kabar? Asukare baik. Ya, ini kita kembali lagi dengan tentunya kita menunggu juga ingin mendapatkan juga analisis dari Pak De, pandangan-pandangan Pak De juga mewakili Hanura Bali terhadap salah satu dari 3 ranperda atau rancangan peraturan daerah yang sedang digodok dibahas di DPRD Bali yang tampaknya akan dikebut, Pak De. Ya, 1 bulan ke depan sebelum Pak Gubernur Bali Pak Wayan Koster selesai di awal September kalau tidak salah. Nah, 3 itu salah satunya ada ranperda yang akan menjadi perda pungutan bagi wisatawan asing untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Nah, ini cukup seksi atau menarik, namanya pungutan gitu, perda pungutan bagi wisatawan asing. Bagaimana Pak De mencermati mungkin nanti isi perda ini, dan mungkin ini juga bentuk turunan ya kalau nggak salah dari Undang-Undang Provinsi Bali. Mungkin Pak De bisa lebih detail menyampaikan. Baik, terima kasih. Jadi pertama kami mengapresiasi Bapak Gubernur ya telah mengajukan suatu perda, satu di antara 3 perda yang sedang dibahas saat ini di DPRD Bali, dan raperda ini cukup seksi karena kedepannya ketika ini sudah diundangkan tentu akan memberikan pundi-pundi penghasilan atau menambah pendapatan dari pemerintah Provinsi Bali. Yaitu perda tentang pungutan bagi wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan Bali dan alam dan lingkungan alam Bali. Dan ini sudah menjadi lama, sekitar 1 dekade menjadi wacana. Ditunggu-tunggu ya? Ditunggu-tunggu. Kalau nggak salah sejak era Pak Gubernur Pastike ini sudah sempat dirancang gitu? Sudah sempat dirancang, dan ini katakanlah 1 dekade hampir, sekitar 10 tahun. Karena waktu itu belum ada payung hukumnya kan? Kendalanya ya apa namanya terkait payung hukum. Payung hukum dan juga apa namanya dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini payung hukumnya, kemudian dari stakeholder yang ada di pariwisata Bali kan begitu. Sekarang berarti ini dengan adanya Undang-Undang Provinsi Bali ini menjadi payung hukum berarti ya untuk perda ini? Ya, dengan ini penguatan terhadap perda ini untuk bisa dilaksanakan, karena undang-undang yang baru saja disahkan itu Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 bulan April 2023 ya. Jadi di pasal 3 kalau nggak salah, pasal 8 mungkin, dalam rangka pelindungan budaya dan lingkungan alam Bali, pemerintah daerah Provinsi Bali dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari huruf A, pungutan bagi wisatawan asing. Pasal 8 ayat 3 ya Pak De? Iya, pasal 8
Undang-Undang Nomor Bali Nomor 15 Pasal 8 Ayat 3. Ya, seperti itu. Nah, berarti sudah ada payung hukumnya diatur di Undang-Undang Provinsi Bali tentang intinya Bali boleh melakukan pungutan bagi wisatawan asing untuk sebagai sumber pendapatan daerah. Nah, apa urgensinya Pak De kehadiran Ranperda ini, Ranperda tentang pungutan bagi wisatawan asing ini yang merupakan produk turunan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2023. Urgensinya apa ini? Segera dikebut oleh Pak Gubernur dalam sebulan ke depan harus selesai gitu. Ya, dalam pembahasan ini diharapkan di 1 bulan ini, di bulan ini sudah ketok palu ya. Agustus berarti ya, akhir Agustus paling tidak. Akhir Agustus, kemudian diharapkan diundangkan sudah tahun depan di bulan Juli. Berarti bisa berlaku baru tahun 2024 gitu? 2024. Paling kalau nggak salah saya baca di perdanya di paling lama 6 bulan setelah diundangkan. Berarti kalau Agustus atau September mungkin di awal tadi April gitu ya? Juli lah ya. Juli atau April atau sampai Juli ya. Oke. Dan kita harapkan ini berjalan lancar karena kedepannya dengan di Perda juga ditentukan untuk sementara ini pungutan bagi wisatawan asing sekitar 10 US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 150.000. 150.000 ya. Dan kunjungan wisatawan itu di pasal 5 kalau salah ya, diatur ya? Di pasal 5 ya. Pasal 5 ayat 3. Ayat 3 diatur sekitar 150.000. Iya, betul. Tapi ini disebutkan juga bisa direvisi kalau tidak salah paling lama 3 tahun sekali. Berarti angka itu bisa berubah. Angka itu bisa berubah. Kalau ini di Perda kan berapa tahun 3 tahun bisa dievaluasi. Ya, 3 tahun paling lama 3 tahun ditinjau atau dievaluasi. Coba kita ini ya satu-satu gitu. Ya, dari angka dulu. Dari angka kalau jumlah wisatawan yang hadir dari database ini ya, katakanlah di tahun 2019 ya, sebelum Covid. Sebelum Covid ya, kita angka yang paling tinggi lah sebelum Covid. Sebelum Covid itu di angka 6.275. 6,2 juta. Asing berarti kan? Wisatawan asing. Kalau dikali 150 ribu itu kisaran 900 miliar. Oh, hampir 1 triliun berarti. Hampir 1 triliun untuk bisa menambah PBD kita, PAD. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah di luar sumber-sumber normatif seperti kendaraan bermotor, klasik, kendaraan bermotor, BPNKB dan sebagainya, distribusi lainnya kan begitu. Dan ini kalau kita compare dengan, kami punya pandangan sebetulnya. Angka ini adalah angka ini dari angka dulu ya. Masih kecil gitu. Ya, dari angka ini. Bagaimanapun juga ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Karena ini daerah ke depan mendapatkan penghasilan yang hampir 1 T. Kalau 150.000 per orang wisatawan kan gitu. Dikali dengan 6 juta tadi. Kali 6 juta sekian. Belum lagi kalau meningkat lagi jadi wisatawannya kan begitu. Nah, ini kami pandangan ke depan mungkin bisa ditingkatkan ya. Mungkin 2 kalinya gitu. Kalau 2 kalinya berarti di angka 1,8 triliun. Ini 2 kali lipat. Ya, ini untuk artinya ke depan berarti kita hampir jaga. 1/5 APBD Bali sekarang kalau 7,5 triliun kalau nggak salah gitu. Ya, sudah cukup signifikan. Kalau APBD kita sekarang di kisaran 6 triliun kan, dengan penambahan sekian dan kita mempunyai ruang fiskal yang bagus, bisa kita jaga, dan ke depan ada keluasaan juga kita reward dari pemasukan ini juga untuk pemuliaan dari kebudayaan dan alam lingkungan Bali. Kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Ya, dari segi kualitas kita memaintain, memelihara dan sebagainya, meningkatkan ya, menjaga kelestarian, dan bagi masyarakat Bali juga menjaga untuk adat juga ya, untuk adat juga. Ini sangat penting ya. Nah, tadi kalau Pak De menyinggung soal angka, mungkin di awal Pak De menyampaikan tadi kenapa tidak bisa dirancang 2 kali lipat gitu, artinya 300.000 atau 20 US dollar lah ekuivalennya atau setaranya. Kalau dibandingkan dengan daerah lain yang melakukan pungutan yang sama gitu atau destinasi lain di negara lain, Pak De punya perbandingan nggak? Ya, kita mungkin ini pandangan Pak Gubernur dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali mengajukan angka itu mungkin sebagai awal ya, sebagai awal diberlakukannya Perda ini ke depan. Tapi sekali lagi pandangan kami kalau misalkan 2 kalinya juga
masih tidak terlalu belum berat kan? Tidak terlalu tinggi kan. Oke, dibandingkan mungkin daerah lain atau desa lain. Kalau Bhutan negara lain Asia Selatan, Bhutan itu sudah 200 US dollar. Berarti hampir 3 juta ya? Hampir kalau kali sekali 15.000 3 juta benar. 1,5 juta. 1,5 juta. 3 juta. 3 juta ya. 3 juta. Nah, 3 juta di Bhutan. Berarti jauh dibandingkan kalau sekarang 150.000 gitu. Bahkan 2 kali lipat pun 300.000 masih 10%-nya kan begitu jadi. Iya, betul. Kalau negara lain ada satu lagi yang menjadi apa namanya? Thailand ya. Oh, Thailand kena dia 300 baht. Itu kalau dirupiahkan juga mendekati dengan angka kita 138.000. Oh, mendekati lah 150.000. Tapi kunjungan wisatawan ke Thailand ini per tahunnya 25 juta. Oh, jauh dibanding Bali yang baru angka 5-6 juta. 5-6 juta dan target kita 7 juta. Tapi masuk akal karena Thailand kan negara yang berpenduduk sekitar 60 juta. Oke. Nah, di sana proporsionalnya kan kunjungan wisatawan jauh kita cukup bagus lah untuk saat ini kan. Kunjungan di angka 6 juta 7 juta itu ya. Oke. Nah, itu baru dari sisi angka berarti sebenarnya masih bisa ditingkatkan untuk di awal Pak De ya. Ya, betul. Minimal misalnya tadi adalah 300.000 atau 250 sampai 300.000 di awal. Tapi 150.000 pun Pak De sampaikan oke lah untuk tahap awal. Tapi kalau bisa 300.000 kan begitu. 300.000. Nah, kemudian kalau kita bicara dari sisi mekanisme, nah ini Pak De, ini yang cukup sebelumnya Pak Yan, itu kan wisatawan yang apa namanya dari pakai apa namanya udara ya. Udara ya. Tadinya wisatawan asing kan ini wisatawan asing yang baik dari penerbangan langsung dari negaranya maupun dari luar Bali, misalnya dari Lombok atau dari Jakarta atau di mana, yang penting mereka masuk ke Bali dipungutlah sebesar itu. Dan harapan kita juga tidak hanya wisatawan yang memakai lewat udara, penerbangan begitu, juga lewat darat. Nah, pintu-pintu masuk ini kan ada Padang Baik. Ya benar. Kalau yang dari luar negeri otomatis pasti lewat udara. Tapi kalau dari luar Bali misalnya, ngaplah Lombok itu misalnya atau di Lawangan misalnya. Iya, betul. Mereka kan misalnya lewat Padang Baik, lewat pelabuhan laut. Padang Baik, Gilimanuk, di mana lagi itu apa namanya pintu masuk lewat Bali. Darat ataupun laut kan begitu. Darat ataupun laut. Ini kami mengharapkan juga, kami punya gagasan untuk dipertimbangkan juga dikenai biaya lah. Di setengahnya. Kalau sekarang ini sekitar 150.000, berarti setengahnya sekitar 5 US dollar kan 700 berapa itu? 75.000. Dan ini juga diberlakukan di Thailand. Ya, yang lewat darat laut ini, wisatawan asing ini yang lewat pintu-pintu masuk ke negaranya itu, darat itu juga kena setengahnya. Dan kita harapannya juga jadi kan bisa secara maksimal kita dapatkan apa namanya dari sektoral ini, pungutan dari wisatawan asing untuk bisa untuk pemuliaan budaya alam lingkungan Bali kan begitu. Ya, oke. Nah, tadi kalau bicara mekanisme, kalau tidak salah di perda ini ya, belum diatur teknisnya karena memang teknis. Perda ini kan sifatnya payung hukum yang umum. Di pasal 5 ayat 7 disebutkan teknis tata cara pembayaran pungutan ditetapkan dengan keputusan gubernur. Nah, berarti itu nanti mekanisme dan lebih detailnya menjadi ranah keputusan gubernur, bukan di perda ini. Perda ini payung hukum secara umum. Nah, tapi kalau boleh memberikan masukan misalnya Pak De, Hanura Bali menyarankan seperti apa mekanisme pungutannya, lewat apa gitu, karena ini kan juga menjadi krusial gitu. Ya, soal mekanisme ini penting Pak Yan ya. Ketika ini sudah diperdakan, kemudian apa artinya kewajiban daripada wisatawan asing untuk memberikan atau dipungut 150.000 itu, mungkin dalam hal ini Pemprov bisa bekerja sama dengan maskapai penerbangan. Kalau lewat udara lewat udara sudah tercantum dalam tiketnya gitu loh. Oh, jadi include di tiket. Include di tiketnya. 10 US dollar itu kan, 150.000 rupiah. Kalau misalkan ketika dia baru sampai di Bali, ini kan mungkin ada nanti sesuatu harus menyediakan loket, petugas dan sebagainya itu, dan kemudian nanti ada salah persepsi, penafsiran. Ini semakin wisatawan ada yang sebagian mungkin merasa dijebak gitu lah, kena pungutan seperti itu. Dan diviral. Masalah psikologis jadi sebenarnya. Dan mereka viralkan gitu loh. Hal-hal gini kan sering terjadi sekarang ini ya, yang tidak bertanggung jawab tapi tidak pada esensi, tapi langsung kepada diviralkan kan itu. Itu untuk menjaga. Untuk menjaga. Tapi kalau mungkin tadi sedikit kita bandingkan dengan daerah lain seperti Pak disinggung Bhutan ataupun Thailand. Kalau di sana mereka seperti apa? Apakah di tiket tadi atau ada loket khusus atau seperti apa? Sepengetahuan Pak De lah.
Ya, saya rasa ini mereka juga menerapkan untuk bisa berjalannya secara efisien dan efektif dan juga efisien. Saya rasa kerjasama dengan maskapai ini solusinya gitu loh. Dan juga di Thailand barangkali ini juga seperti itu gitu ya. Jadi kalau memang mekanisme nanti lebih detail lah Pak Gubernur, mungkin masukan-masukan ini bisa dipertimbangkan atau nanti dicarikan opsi-opsi gitu Pak ya. Opsi-opsi seperti apa sehingga ini memang bisa efisien, efektif dan tentunya mencegah hal-hal tadi persepsi negatif, diviralkan atau mungkin potensi penyalahgunaan atau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab misalnya meminta pungutan kepada wisatawan dengan mengatasnamakan pemerintah misalnya, itu kan perlu diantisipasi. Bagaimana kira-kira Pak? Karena kan ada saja potensi ini seolah-olah bisa menjadi pungli atau ada oknum yang nggak bertanggung jawab mengatasnamakan pemerintah memungut atau menagih misalnya wisatawan entah di mana gitu. Ya, ini soal pungutan ini sama dengan halnya aturan Pak Gubernur sebelumnya, do and dance ya. Do and done. Apa yang boleh dilakukan wisatawan ketika berlibur di Bali. Sudah sedini mungkin disampaikan di negaranya, di konsulatnya, kayak gitu, bahkan di paspornya. Ini sosialisasi bahwa pungutan ini yang akan diterapkan di Bali. Khususnya ini sudah dimulai disosialisasikan. Ya, sehingga mereka tidak berprasangka negatif terhadap ini ya. Seandainya mereka belum tahu, kemudian setelah tiba di Bali kemudian mereka dipungut kan, yang saya maksud tadi kan ini bisa menjadi kesalahpahaman wisatawan. Maka dari itu kembali kepada usulan kami, barangkali untuk nanti bekerja sama dengan maskapai penerbangan, dipotong atau diterakan langsung di tiket yang ini ya. Nah tadi kan kalau kita bicara mekanisme itu ranahnya nanti ada keputusan gubernur. Nah kemudian kan yang menjadi pertanyaan juga adalah dari sisi konteks pengelolaan atau pemanfaatannya Pak, karena di perda ini, dalam perda ini disebutkan bahwa itu penggunaannya di pasal 7 ya, untuk konteks perlindungan kebudayaan dan lingkungan Bali itu detail dijelaskan seperti apa. Kemudian di pasal 9 juga dijelaskan lagi lebih detail. Ya, intinya perlindungan lingkungan alam secara skala di skala, kemudian perlindungan kebudayaan dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani, dan manfaat bagi wisatawan juga disebutkan jelas di pasal 11. Ya, salah satunya tentang intinya ada peningkatan kualitas pariwisata Bali, kemudian alam lingkungan yang bersih, kenyamanan, peningkatan informasi, pelayanan dan sebagainya. Bagaimana Pak D nanti bisa melihat memang pungutan ini memang istilahnya ada take and give, ada yang diberikan wisatawan, ada yang mereka dapatkan gitu, sehingga memang benar-benar memberikan manfaat tidak hanya kepada Balinya dalam konteks perlindungan kebudayaan, alam lingkungan adat, tapi si wisatawan sendiri juga sesuai dengan apa bunyi pasal ini gitu. Ya, mesti ada take and give ya, mesti ada reward juga. Kalau wisatawan dipungut sekian jumlah gitu, 150.000 dipungut kepada mereka dan terkumpul yang jumlah signifikan. Pertama, leading sektornya kan di Dinas Pariwisata, urusan pemerintahan kebudayaan dan pemajuan desa adat kan. Desa adat, Nah ini dan nanti juga pariwisata juga berkaitan leading sektornya. Jadi setidaknya ada 2 perangkat daerah atau SKPD atau OPD lah. Minimal dua perangkat daerah ini menjadi leading sektor. Kemudian juga nanti dana yang masuk kan masuk ke kas daerah itu, dan leading sektornya bagaimana mengelola kan begitu. Kemudian dia juga pengembangan untuk pemuliaan pelestarian kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Ada dari segi kualitas, kemudian dari infrastruktur juga nanti mungkin bisa ditingkatkan sehingga kenyamanan dari wisatawan itu kualitas dari dan safety kenyamaman, kemudian keamanan kan begitu. Kalau mereka jadi selaras lah dengan apa yang mereka berikan, kontribusikan itu bisa pemerintah daerah dalam hal ini juga yang dinas terkait tadi untuk bisa juga memberikan reward dalam pelayanan yang maksimal kepada mereka, sehingga mereka merasakan bisa menikmati alam lingkungan Bali ini
seni adat budaya Bali ini secara maksimal dan menyenangkan gitu ya. Ya, sehingga mereka mungkin merasa pengeluaran $10 atau mungkin bahkan $20 itu bukan beban gitu, bukan tapi beban, ya. menjadi sebuah bagian dari servis yang bisa memberikan nikmati kan begitu. Betul ya. Oke. Nah, ini yang menarik juga Pak De, di pasal 12 mungkin bisa kita cermati sama-sama, itu intinya disebutkan ketika wisatawan tidak mendapatkan manfaat sebagaimana yang dijanjikan di pasal 11 sebelumnya di Perda ini kan banyak hal sebenarnya yang dijanjikan dengan adanya pungutan 150.000 gitu misalnya kepada wisatawan itu, mereka bisa menyampaikan keluhannya melalui perangkat daerah yang bersangkutan atau melalui layanan elektronik. Nah ini juga menjadi penting mungkin nanti bagaimana mekanisme penanganan keluhan wisatawan atau protes mereka, atau yang kalaupun di awal-awal akan ada protes misalnya dari wisatawan, itu kan harus ditangani dengan baik dengan komunikasi publik yang baik, dengan mungkin juga komunikasi dengan entah duta besar negara awal, entah konsulat jenderal atau pelaku pariwisata di negara wisatawan asal gitu misalnya, seperti apa Pak? Ya, ini saya kira bagus itu ketika wisatawan dapat menyampaikan kesan pesannya selama di Bali lewat suatu layanan elektronik. Mungkin ada portal khusus lah. Portal khusus atau medsos khusus misalnya. Medsos khusus atau aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Bali ini penting untuk menjadi bagian evaluasi secara menyeluruh dari Pemprov Bali, terutama leading sektornya. Apa yang sudah berjalan baik, apa menjadi kendalanya, apa kemudian hal-hal yang negatif yang ditemukan di lapangan. Ini kita terbuka, transparan artinya. Ini bagus sekali. Jadi pasal itu saya apresiasi di dalam memberikan layanan, termasuk salah satu layanan membuka ruang untuk keluhan daripada wisatawan di dalam mereka menjalani liburan atau holiday di Bali gitu ya. Pesan dan kesan itu paling tidak ada disampaikan di sana. Ya, ini kan juga menjadi concern juga ya dari pengaturan di Ranperda ini soal bagaimana pengawasannya. Nah, karena ini kan menjadi komentar netizen juga beberapa hari terakhir ketika ini Ranperda ini dibahas atau disampaikan juga ke publik begitu, disampaikan juga oleh Pak Gubernur di DPRD Bali, kan ada yang netizen maupun tokoh-tokoh publik termasuk pelaku pariwisata mengkhawatirkan potensi tanda kutip kebocoran atau potensi penyalahgunaan ketika dana ini dipungut tapi tidak seperti apa yang dijanjikan di pasal 11 gitu misalnya. Ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh penyusun Ranperda ini, bahkan oleh Pak Gubernur bersama tim misalnya. Itu disebutkan ada tim terpadu yang akan melakukan pengawasan. Itu pertama. Kemudian dari sisi ketika ada tindak pidana itu ada PPNS ya, atau penyidik PPNS, penyidik pegawai negeri sipil yang nanti akan bertugas melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan-dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan dana yang dimaksud. Nah, itu pandangan Pak D atau saran Hanura seperti apa untuk penguatannya lah. Antisipasi termasuk juga dalam penegakannya nanti ketika ada permasalahan. Ya, kami setuju dengan pasal itu ya. Karena bagaimanapun ini menyangkut profesionalisme, ini menyangkut nama baik juga kan? Nama baik, menyangkut komitmen ya. Kita komitmen dengan wisatawan yang sudah kita pungut lah gitu. Pungut begitu ya. Jangan sampai malah ada kutip bocor atau ada korupsi kan begitu. Transparansi, akuntabilitas harus dijaga. Kemudian dari mana ininya mulainya? Tentu dari database yang akurat. Berapa jumlah wisatawan yang lewat udara masuk di segala pintu, berapa yang bayar, berapa bayar kan itu sudah harus pas hitung-hitungannya. Ini ilmu pasti gitu loh. Makanya dari tadi matematikanya pasti. Jadi misalkan dari Jepang gitu ya, penerbangan maskapai Jepang itu kan jelas kalau ada kerjasamanya berapa, itu masuk Kasdera berapa, itu harus ada transparansi akuntabilitasnya. Kemudian yang kami harapkan juga lewat darat ini lebih dipikirkan ke depan bagaimana mekanismenya, terutama dalam pungutan akuntabilitas transparansi. Ya karena ini tidak udara, dia agak mungkin lebih terdata gitu, lebih termonitoring harusnya kan gitu ya. Lewat pelabuhan Benoa, Padang Bayi, Gilimanuk dan sebagainya.
Seperti itu. Tadi bicara menarik soal Pak dia menyinggung Pelabuhan Benoa, berarti kan kita bicara juga karena Pelabuhan Benoa sering didatangi wisatawan kapal pesiar. Nah, itu kan juga potensi. Potensi wisatawan sekali. kapal pesiar yang datang kan mereka tidak lewat udara, datang ke Bali tapi lewat kapal pesiar. Itu bagaimana juga gitu. Mungkin di Benoa disediakan nanti misalnya portalnya atau seperti apa kan begitu. Portalnya ya. Nah, ini kerjasama dengan maskapai di kapalnya. Kalau di kapal di pelabuhan misalnya. Pelindo gitu misalnya. Di Pelindo bisa. Segala bentuk kerjasama sehingga transparansi akuntabilitas ini dijaga gitu. Berapa? Ini kapal yang mendarat saja kan banyak, luar biasa itu ininya. Apa namanya, pemasukannya kan. Belum dari wisatawannya itu sendiri gitu. Ya, kami setuju Pak. Pak Yan itu terhadap pasal-pasal itu yang mengatur ya. Termasuk konteks tadi ya, ketika ada dugaan tindakan pidana dalam pungutan ini, PPS tadi yang punya kewenang gitu. Iya, betul. Nah, kemudian di sini juga ya menyinggung tadi juga diatur sanksi pidana lah bagi ya dalam konteks mungkin tadi penyalahgunaan pungutan itu yang bukan termasuk yang pelanggaran ya, yang dikategorikan pelanggaran di pasal 17 itu ada dendanya pidana 3 bulan dan pidana 3 bulan, denda atau denda 50 juta. Nah, ini mungkin sudah cukup lah menurut kita. Cukup, ya. Masuk ketika nanti sudah masuk ke ranah misalnya dugaan korupsi kan beda cerita gitu. Beda cerita, ya. Kembali kepada KUHP kita yang berlaku. Ya, gitu. KUHP. Nah, sedikit lagi Pak Deh bicara soal bagaimana meyakinkan wisatawan ini kan tadi konteksnya aturan ini dibuat, tapi dalam konteks pendekatan kepada wisatawan kan tentu ada komunikasi nanti kepada wisatawan maupun kepada pelaku-pelaku pariwisata di negara asal atau unsur pemerintahnya, government, G2G, konsulat, duta besar dan sebagainya. Apa mungkin masukan Pak D ketika ini nanti memang sudah berlaku perda ini, komunikasi atau sosialisasi dengan stakeholder pihak terkait lah. Ya, begitu ini perda disepakati ya, artinya diketok palu disepakati dan kemudian diberlakukan, harus disosialisasikan kepada negara-negara asal daripada wisatawan. Nah, juga di konsulat-konsulat ataupun duta besar di sini gitu loh. Jadi apa yang menjadi kesiapan wisatawan untuk menuju Indonesia dalam hal ini khususnya Bali, mereka sudah mengetahui kan begitu ya, akan kena pungutan dan sebagainya, dan ini dalam rangka pemuliaan dan pelestarian budaya Bali dan lingkungan alam Bali kan gitu. Nah, ini harus segera disosialisasikan sehingga meminimais dari hal-hal negatif yang ditemukan di lapangan. Ya, praduga atau kesalahpahaman. Kan pasti ada nanti kalau ini tidak masif sosialisasinya diberitahukan kepada negara asal wisatawan kan, loh saya kalau dipungut, semacam ada dijebak begitu ya. Jebakan Batman. Dan ini kemudian dia mangkal, marah, kemudian viral, yang tidak tahu akar masalah, ya kan? Ya ini yang kita antisipasi. Jadi jangan sampai menjadi bumerang kan begitu, yang malah membentuk citra pariwisata Bali. Mungkin terakhir Pak Deh sebagai sebuah closing, harapan juga nanti atau penyadaran juga kepada wisatawan, misalnya bahwa ini bukanlah beban atau bukanlah pungutan sebenarnya yang membebankan mereka, tapi ini adalah juga menjadi bagian kesadaran mereka untuk kalau misalnya menjaga Bali yang milik dunia, atau juga mereka pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Istilahnya tadi ada take and give. Mungkin terakhir sebagai sebuah closing dan harapan juga kepada teman-teman di DPRD Bali yang punya waktu sebulan saja untuk membahas ini sebelum Pak Gubernur selesai masa jabatannya. Silakan 2 poin juga sebagai closing, Pak. Ya, sebelumnya tentu rasa syukur ya, kita nanti setelah ini kita mempunyai perda yang mengatur pungutan wisatawan asing untuk pemuliaan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Karena di sana juga Bali akan memiliki sumber ataupun pundi pendapatan yang selama ini tidak diperoleh kan gitu. Dan dari angka kan cukup luar biasa, signifikan, hitung-hitungan asumsi wisatawan 6 juta per tahun dengan 150.000, angka 900 miliar. Hampir 1 triliun. Hampir 1 triliun. Dan jikalau kemudian hari ini berlangsung dengan baik, take and give-nya ada, Bali tidak hanya memukut dengan besaran tertentu, tapi menyediakan tujuan wisata yang lebih nyaman, yang lebih baik,
di mana keunikan Bali yang menjadi akar daripada kelebihan dari potensi keindahan Bali, kemudian indah, metaksu dan sebagainya, itu selaras didapatkan oleh wisatawan asing kan gitu. Nah ini Take and Give ini, kemudian mereka tidak akan dana $10, US dollar, bahkan nanti ke depan itu tidak akan dirasakan. Begitu adanya sinkronisasi, selarasisasi antara yang mereka berikan terhadap yang mereka berikan kepada Bali, dan Bali meningkatkan pelayanan mereka. Nah ini dana-dana ini kan penting, bukan hanya untuk pemulihan budaya dan yang mendukung itu infrastruktur. Juga, kan? Ya itu disebutkan juga di perda. Iya, nyaman kan, pergi juga ke daerah wisata A, B, berkendaraan nyaman, transportasi nyaman, masyarakatnya ramah. Ya, ini betul-betul dirasakan Bali Metaksu sesuatu di destinasi wisata yang berbeda gitu. Jadi itu. Kemudian dengan dana yang sumber dana yang sudah diasumsikan ini akan kita peroleh, kemudian ada pemeliharaan objek-objek tourism itu, dan termasuk yang sekarang proyek-proyek yang tadi dibangun Budayaan Bali itu perlu maintenance yang luar biasa angkanya kan begitu, dan kemudian kita bisa mengembangkan objek-objek wisata lainnya dengan ini. Jadi ini akan ada suatu istilahnya saling mendukung ya, dana yang ada, kemudian Bali dibangun, kemudian sarana prasarana ditingkatkan, memberikan pelayanan yang lebih baik, keamanan, kenyamanan dari wisatawan itu terjaga, kemudian citra Bali itu akan tetap terjaga sebagai destinasi the best tourism ya, yang seringkali muncul kita. Ya, alamnya indah ya, kemudian sekali lagi yang tidak ada itu ya taksu Bali ini yang ada duanya di dunia. Tidak ada duanya di dunia gitu. Ya, terima kasih Pak De, luar biasa. Kita sebenarnya sudah kita kayak pansus saja ini. Kita coba membedah apa yang sedang berjalan di DPRD. Harapannya juga kawan-kawan DPRD ini ya mencermati pasal per pasal, sehingga penataan nanti yang diatur dalam perda ini dalam peningkatan pemulihan kebudayaan alam lingkungan alam Bali ini betul-betul nanti bisa berjalan dengan baik. Ya, paripurna lah perda ini. Paripurna gitu ya. Bisa menjadi perda yang dan seksi ini loh. Ya, perda yang seksi dan paripurna. Ya. Terima kasih Pak De, Hanura Bali, Sekretaris DPD Partai Hanura Bali sudah berbagi dengan kita. Intinya pesannya adalah perda ini adalah perda yang sangat seksi, strategis, krusial sebagai sebuah turunan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Undang-Undang Provinsi Bali, dan menjadi cara yang sah, legal, sesuai peraturan perundang-undangan berlaku untuk Bali mendapatkan. Dan wacana ini lama. Tambahan Asung hari ini sudah menampakkan penantian setelah berdekade-dekade begitu. Penantian yang lama sama seperti Asung hari segera terwujud. Ya, Undang-Undang Provinsi Bali penantiannya puluhan tahun sudah terwujud. Ini juga perda pungutan kepada wisatawan, penantiannya setidaknya dalam 10 tahun terakhir juga segera dalam 1 bulan ke depan terwujud, dikawal termasuk praksi Hanura salah satunya yang juga praksi gabungan bersama PSI dan Nasdem mengawal perda ini di DPRD Bali, dan semoga ini menjadi warisan yang terbaik, salah satu warisan kebijakan yang terbaik dari Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster di periode pertama, mewujudkan Bali era baru setelah adanya sebelumnya perda 100 tahun haluan pembangunan Bali. Terima kasih Pak De, kita akan bahas ada satu perda lagi yang akan kita bahas soal CSR kalau tanggung jawab sosial lingkungan, kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Terima kasih, salam hati nurani.